Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Risayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran STID atau Student Team Achievement Division. Baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama yaitu terdapat skenario model. Pembelajaran STID yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins atau dalam buku Slavin pada tahun 1995 merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe STID merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Di sini, guru yang menggunakan pembelajaran model STID mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Kemudian yang kedua yaitu terdapat orientasi model. Tujuan dalam pembelajaran STID yaitu yang pertama, melatih keaktivitas siswa. Pada dasarnya di dalam kelas tidak semua siswa itu memiliki sifat aktif, akan tetapi ada juga yang memiliki sifat pasif. Dengan menggunakan model pembelajaran STID yang di dalamnya terdapat pembentukan kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 siswa guna mengefektifkan dalam proses pembelajaran sehingga belajar lebih menarik dan siswa menjadi aktif. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan perasaan positif terhadap siswa. Bahwasannya sifat positif atau perasaan positif itu penting diterapkan pada diri siswa guna untuk menghasilkan kondisi belajar yang damai. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan motivasi siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa dapat memotivasi siswa lainnya atau guru memotivasi siswa guna untuk rajin dalam belajar sehingga dapat tercapainya cita-cita yang mereka harapkan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, melatih rasa bertanggung jawab terhadap timnya. Hal ini dengan belajar tim atau kelompok, siswa dilatih untuk bertanggung jawab dalam kelompoknya guna membantu setiap anggotanya dalam memahami materi yang telah disampaikan serta bertanggung jawab untuk menjadikan kelompoknya yang terbaik. Kemudian terdapat analisis model STID atau sintaks. Di sini saya mengambil analisis model STID atau sintaks menurut Rusman, yaitu yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi, menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu pembagian kelompok. Di sini guru membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 siswa yang memprioritaskan heterogenitas kelas dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, dan etnik. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi dari guru. Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu tentang pentingnya pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang keempat yaitu kerja tim atau kegiatan belajar. Di sini siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk tadi oleh guru. Kemudian yang kelima yaitu kuis atau evaluasi. Guru melakukan evaluasi hasil belajar melalui kuis tentang materi yang sudah dipelajari dan penilaian terhadap presentasi hasil kerja kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan prestasi atas keberhasilan kelompok. Di sini guru memberikan reward kepada kelompok-kelompok yang telah berhasil dan kelompok-kelompok yang dianggap terbaik.
Kemudian yang keempat yaitu ada penerapan dalam situasi kelas. Dalam pembelajaran STID, siswa dapat meningkatkan belajar dengan cara kelompok. Hal ini akan menimbulkan keaktifan siswa efektif maupun psikomotorik yang menimbulkan kerjasama dan tumbuhnya semangat dalam belajar, serta di sini penerapan dalam situasi kelas diterapkan untuk siswa atau orang jenis heterogen. Dalam pembelajaran ini, guru menyampaikan suatu materi pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa semua anggota timnya telah menguasai pelajaran tersebut atau belum. Kemudian pembelajaran model ini termasuk ke dalam pembelajaran terstruktur dan individual. Yang kelima yaitu terdapat dampak instruksional model STID atau kesimpulan. Di sini terdapat dua dampak, yaitu yang pertama dampak instruksional dan yang kedua ada dampak sertaan. Dampak instruksional yaitu terdiri dari yang pertama penguasaan konsep dan keterampilan, yang kedua terdapat kebergantungan positif, yang ketiga yaitu pemrosesan kelompok, dan yang terakhir yaitu kebersamaan. Sedangkan dampak sertaannya yaitu yang pertama kepekaan sosial, yang kedua toleransi atas perbedaan, dan yang terakhir yaitu kesadaran akan perbedaan. Diskusi atau kelebihan dan kelemahan. Model pembelajaran STID juga memiliki kelebihan serta kelemahan seperti model pembelajaran yang lainnya. Kelebihan dari model pembelajaran STID yaitu yang pertama, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Yang keempat, dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu dan kebutuhan belajarnya. Yang kelima, siswa lebih aktif bergabung dalam pembelajaran mereka dan lebih aktif dalam diskusi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai pendapat orang lain. Di samping kelebihan, model pembelajaran STID yaitu memiliki juga kelemahan. Yang pertama yaitu kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang pandai dan kadang-kadang menuntut tempat yang berbeda dan gaya-gaya mengajar yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu adanya perpanjangan waktu, karena kemungkinan besar setiap kelompok terdapat belum dan menyelesaikan tugas selesai waktu yang ditentukan sampai tiap anggota kelompoknya memahami kompetensinya. Kemudian yang ketiga yaitu jika ditinjau dari sarana kelas, maka untuk membentuk kelompok kesulitan mengatur dan mengangkat tempat-tempat duduk. Yang keempat yaitu guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan, atau antara lain yaitu koreksi pekerjaan siswa dan menentukan perubahan kelompok belajar. Yang kelima yaitu memerlukan waktu dan biaya yang banyak untuk mempersiapkan dan kemudian melaksanakan pembelajaran kooperatif tersebut. Yang keenam, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk peserta didik sehingga sulit mencapai target kurikulum. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif. Terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.